Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama-sama pagi hari ini kita siapkan setiap hati, naikkan pujian dan syukur karena begitu banyak kebaikan Tuhan yang kita alami. Sebab itu sama-sama pagi hari ini mari kita memulai hari yang baru dengan hati yang bersyukur dan datang memuji dan menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, kami tahu Tuhan semua oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami datang, kami bawa setiap pujian dan persembahan kami. Terima kasih untuk semua yang Tuhan beri atas hidup kami sampai hari ini. Ajar hati kami selalu bersyukur Tuhan, apapun yang kami hadapi, apapun yang kami lewati, satu hal yang kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai hidup kami sampai hari ini. Sebab itu kami mau mulainya dengan hati kami Tuhan, persembahan kami. Kami naikkan pujian dan syukur kami. Terima kasih buat setiap kebaikan. Pagi hari ini kami datang dengan ucapan hati kami Tuhan. Syukur kami, ini persembahan kami. Oh, dan aku memuji Engkau, amin, seumur hidupku sambil memandang kemuliaan-Mu Tuhan. Ku angkat tanganku demi nama-Mu, oh Yesusku. Jiwaku melekat kepadamu, sebab tangan menopangku, mari. Dan aku memuji Engkau selama kami hidup Tuhan, seumur hidupku sambil memandang kemuliaan-Mu Tuhan. Ku angkat tanganku demi nama-Mu, oh Yesusku. Jiwaku melekat kepadamu, tangan-Mu, sebab tangan-Mu, amin. Mari bersama-sama pagi hari ini. Dan aku memuji Engkau seumur hidupku sambil memandang kemuliaan-Mu Tuhan. Ku angkat tanganku demi nama-Mu, oh Yesusku. Jiwaku melekat hanya kepadamu, sebab tangan-Mu menopangku. Setiap hari, setiap pagi kami datang di hadapan Engkau
Dengan hati yang bersyukur kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih kami bersyukur Tuhan. Oh, segenap hati kami datang hanya untuk menyembah. Haleluya. Mari. Dan aku memuji Engkau selama kami hidup, selagi kami ada Tuhan. Ini persembahan kami sambil memandang kemuliaan Tuhan, ku angkat tangan. Kami mengangkat hati kami mengangkat pujian kami pagi hari ini Tuhan. Oh Yesusku, jiwaku melekat dan tanganmu menopangku. Lagi katakan, dan aku memuji Engkau selama-lamanya Tuhan. hidupku Sambil memandang kemuliaan-Mu Tuhan, ku angkat tanganku demi nama-Mu. Oh Yesusku, jiwaku melekat kepadamu. Sebab tangan-Mu menopangku. Kami bersyukur Tuhan. Oh, ini pujian kami pagi-Mu Bapa. Kami bersyukur, terima kasih untuk semua yang Tuhan perbuat atas hidup kami sampai hari ini. Pagi hari ini dengan segenap hati kami datang untuk menyembah. Dan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak Tuhan. Yang terbaik hanya bagi-Mu. Haleluya. Oh, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini pujian. Mari dengan segenap hati-Mu, ku beri yang terbaik. Sebab kami terima apa yang terbaik dari-Mu Tuhan. Sebab itu layak Engkau terima apa yang terbaik dari setiap mulut, lidah, bibir. Bahkan persembahan hidup kami Tuhan hanya bagi-Mu. Yang terbaik bagi-Mu, Yang terbaik bagi-Mu. segenap hatiku, Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Oh, kami beri yang terbaik bagi-Mu. Ku beri yang terbaik bagi-Mu. Segalanya ku Tuhan. relakan segalanya. Yang terbaik bagi-Mu. Segenap hatiku, segenap
Engkau pegang hidup kami erat Tuhan. Hanya kepadamu kami berharap, hanya kepadamu kami bersandar, hanya kepada satu-satunya pribadi, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hanya Engkau Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami. Sekali lagi kami mau bersama katakan, Ku beri yang terbaik bagimu. amin. Ku relakan Segalanya yang terbaik bagimu. hanya bagimu Segenap hatiku dan senap jiwaku. dan segenap jiwaku. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Semua karena anugerah-Mu Bapak. Kami memulai hari ini dengan firman Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan sendiri yang membawa kami mengerti akan setiap rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi setiap kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya. Shalom, selamat pagi saudara. Kita berjumpa kembali pagi hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Dan biarlah firman Tuhan yang senantiasa menuntun kita, dan firman Tuhanlah yang akan senantiasa meneguhkan kita, mengingatkan kita agar iman kita semakin hari semakin dibaharui dalam Tuhan. Hari ini kita akan baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-10. 2 Petrus 1 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata begini saudara. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita hari ini. Dikatakan karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ya, firman Tuhan berkata banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Hari ini saya berdoa kita semua menjadi orang yang terpanggil dan juga terpilih. Ya, kita dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Karena itu dikatakan di sini saudara, ya, Petrus memberikan nasihat kepada jemaat. Firman Tuhan dikatakan karena itu saudaraku berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Setelah kita dipanggil oleh Tuhan, kita dipilih oleh Tuhan, ditentukan menjadi orang-orang yang akan masuk di dalam keselamatannya. Mari kita sungguh-sungguh berusaha saudara, agar panggilan dan pilihan kita itu semakin teguh. Ya, kenapa saudara? Karena banyak orang yang dipanggil, mereka juga dipilih. Tapi ya karena banyaknya pergumulan, tekanan, tantangan hidup, kenikmatan dunia, hal-hal dosa yang begitu memikat, ya itu dapat menyebabkan panggilan dan pilihan kita ini goyah. Jangan berpikir setelah kita mengaku percaya Yesus, kita dipilih oleh Tuhan, kita diselamatkan, kita bahkan melayani Tuhan. Jangan dipikir itu sudah, pokoknya kita diam-diam aja pasti ya selamat sampai pada akhirnya.
Saya banyak melihat saudara, teman-teman bahkan kenalan yang dulu dalam pelayanan menggebu-gebu, sekarang sudah mulai jauh, bahkan ada yang sudah menyangkal Tuhan Yesus. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka tidak berusaha sungguh-sungguh, ya, agar panggilan dan pilihan mereka itu semakin teguh. Ya, kita harus berusaha sungguh-sungguh, ya, seperti pohon, saudara ya. Pohon itu walaupun dia sudah gede, sudah tua, ya bisa saja dia roboh karena angin, badai, ya, hujan, gempa, ya. Makanya tugas kita harus terus menguatkan akar iman kita di dalam Kristus supaya makin teguh panggilan dan pilihan kita itu. Jangan dibiarkan begitu saja. Yang penting kan saya sudah Kristen, ya sudahlah, saya sudah ke gereja setiap minggu. No, gak bisa seperti itu saudara. Harus ada usaha dari kita supaya panggilan dan pilihan itu teguh. Jangan kompromi dengan dosa, jangan main-main. Dosa yang kelihatannya hanya sedikit demi sedikit, lama-lama kita hanyut, bahkan terhilang. Ya, tadinya kita ini hanya pikir ya saya sih tidak ngapa-ngapain, ya cuma ikut-ikutan dugem sama temen. Ngerokok lah sedikit, ya bahaya saudara. Biarlah kita memiliki kepekaan, ya. Ada orang-orang yang ketika mereka ada di tempat dugem, mereka ada di tempat yang kayak begitu kan mereka tuh nyaman. Ya, tetapi orang-orang yang menjaga panggilan dan pilihannya makin teguh, mereka gak akan nyaman lagi berada di tempat-tempat yang seperti itu. Kenapa? Karena memang ya rohnya itu sudah berbeda. Terang dan gelap itu gak bisa bersatu. Jangan main-main saudara. Demikian juga ketika kita ada sakit hati, ada iri hati, ada kebencian, sedikit demi sedikit kita biarkan perasaan itu. Lama-lama terus berkembang, lalu kita mulai jatuh, terseret dan akhirnya tanpa kita sadari kita sudah menjadi orang yang penuh dengan dendam, kepahitan, iman kita pasti mati. Karena itu ayat ini berkata, mari kita dengan sungguh-sungguh berusaha supaya panggilan dan pilihan kita itu makin teguh. Karena iblis pasti akan berusaha supaya panggilan kita itu batal, pilihan kita itu batal. Ya, dikatakan sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dalam hidup ini banyak batu-batu sandungan yang iblis taruh supaya kita jatuh. Tapi kalau kita terus berusaha supaya panggilan dan pilihan kita ini yang Yesus sudah berikan itu semakin teguh, maka kita gak akan pernah tersandung. Kenapa? Setiap hari saya dengar firman. Bagaimana supaya kita ini panggilan dan pilihannya semakin teguh? Setiap hari kita dengar khotbah, setiap hari kita baca firman, kita berdoa, ya supaya iman kita makin kokoh, panggilan kita makin teguh dan ya kita jadi orang-orang yang tidak tergoyahkan. Dan kalau kita melakukan semua hal itu, hal-hal rohani itu, ayat ini berkata kita tidak akan pernah tersandung. Ya, tapi banyak orang yang berkata, ya saya jatuh lagi Bu, saya tersandung. Kenapa? Karena engkau tidak berusaha membangun dirimu, membangun panggilan dan pilihan Kristus atas hidupmu itu semakin teguh. Makanya engkau mudah tersandung, mudah jatuh, mudah kepahitan, mudah kecewa, mudah ya jatuh dalam persinahan, dalam hal-hal duniawi, mudah karena memang engkau tidak mengusahakan panggilanmu itu supaya teguh. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Ya, kalau kita melakukan hal-hal itu, kita membangun iman kita, kita berdoa, maka kepada kita akan dikaruniakan hak penuh dikatakan. Ya, kita memiliki akses yang layak, akses yang sah untuk memasuki kerajaan kekal. Karena ingat, saya selalu ulang-ulang, tidak semua orang Kristen mendapatkan hak penuh, tidak semua orang Kristen memiliki hak akses untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga, tidak semua. Banyak yang tidak bisa, banyak yang tidak punya akses untuk masuk ke sana. Ya, jadi saudara ingat, jangan bermain-main dengan dosa, jangan kompromi dengan perkara-perkara yang dapat membawa iman kita ini tersandung, jatuh, bahkan kita akhirnya binasa. Kalau kita terus membangun panggilan dan pilihan kita dalam Kristus tetap teguh, maka
kita diberikan hak penuh untuk masuk dalam kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Bukankah ini semua yang menjadi kerinduan kita bahwa satu saat nanti kita semua akan masuk dalam kerajaan yang kekal itu, duduk makan bersama-sama dengan Kristus, menikmati anugerahnya, kebaikannya di dalam hidup kita, saudara. Ini yang kita rindukan. Ya, dikatakan di sana, karena itu ya Petrus berkata, aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Ya, Petrus tahu bahwa jemaat itu sudah tahu akan hal itu dan mereka memang telah teguh berdiri dalam kebenaran. Tetapi dia bilang, aku senantiasa akan bermaksud mengingatkan kamu. Ya, setiap pagi pun saya berkhotbah kepada saudara, saya mengingatkan kepada saudara walaupun saudara sudah tahu. Tapi jangan pernah merasa saya sudah tahu, saya tidak membutuhkan lagi firman Tuhan, ya. Petrus berkata, aku tahu kamu sudah tahu, tetapi aku bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu. Sekalipun kamu sudah mengetahuinya. Walaupun kita sudah mengetahui kebenaran, jangan pernah bosan, jangan pernah lelah untuk terus mencari Tuhan, mencari firman-Nya, mendengar suaranya, mengerti kehendaknya lewat khotbah-khotbah. Terus bangun iman kita, terus bangun diri kita untuk kita ini bisa melihat ya hal-hal yang luar biasa dari Tuhan, saudara. Karena itu saya percaya ya biarlah kita semua terus mencari Tuhan, terus setia, terus berpegang pada firman Tuhan, agar iman kita semakin hari semakin diteguhkan dan kita semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Saya percaya saudara, kalau kita mau berjuang, maka Tuhan juga akan memberikan kita kemenangan. Mari kita renungkan firman ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami terus berusaha agar panggilan dan pilihan kami semakin teguh di dalam Engkau. Biar kami mau terus membangun iman, pengharapan kami dalam Tuhan. Supaya kami tidak tergoncangkan Tuhan di hari-hari ini. Kami mau mengiring Engkau di sepanjang hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau menjadi bejana yang memuliakan-Mu. Kami tetap teguh berpegang pada panggilan dan pilihan kami sebagai anak-anak-Mu Bapa. Berkati Tuhan setiap mereka yang terus berjuang menghadapi beratnya tantangan, tekanan yang seringkali mencoba membawa kami jauh dari kasih karunia. Kami mau tolak semua itu, kami mau makin teguh untuk berusaha Tuhan membangun panggilan dan pilihan kami dalam Kristus, supaya ketika Engkau datang kali yang kedua Engkau dapati kami setia. Berkati setiap mereka yang terbaring sakit hari-hari ini Tuhan, makanya mengalami pergumulan yang berat, hutang piutang, sakit penyakit yang terus coba menggerogoti iman kami agar kami menjauh. Kami patahkan, hancurkan setiap roh-roh, kuasa-kuasa dunia yang coba membawa kami jauh dari Tuhan. Tuhan, bawa kami, tarik kami kembali dalam kasih karunia-Mu ya Bapa. Engkau terus memberkati Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang setia bangun di pagi hari mencari wajah-Mu. Tuhan berkati Tuhan. Apapun yang kami perbuat hari ini, yang bekerja, yang sekolah, kuliah, Tuhan sertai dan jagai. Apapun keputusan-keputusan yang akan kami buat, Tuhan ambil alih semuanya. Tuhan memberkati anak-anak-Mu dalam usaha pekerjaan mereka. Tutup bungkusan kuasa darah-Mu ya Bapa. Bahkan yang sakit hari ini Engkau jamah dan sembuhkan. Terima kasih Bapa, kami terus serahkan bangsa dan negara kami Indonesia dalam tangan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Mari kita berdoa, saudara, buat yang berulang tahun hamba berdoa. Engkau Tuhan berikan damai sejahtera sukacita. Semakin bertambah kedewasaan jasmani, bertambah pula kedewasaan rohani dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa. Bapa kami saudara, Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan,
tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tanganmu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Shalom, Immanuel, dan selamat pagi saudara. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hati.